Oke, baik teman-teman semuanya. Belum lama kemarin Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, diperiksa oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Sekarang Yasona Lawli kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai PDIP, sekaligus mantan Menkumham periode pemerintahan Pak Joko Widodo juga akan diperiksa oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Ibu Megawati kemarin mengatakan akan mendatangi KPK jika ada anak buahnya yang ditangkap. Ditunggu ya Bu kedatangannya setelah elit-elit PDIP lainnya terbukti terseret kasus Harun Masiku. Kenapa sih Harun Masiku kok susah ditangkap hingga melibatkan elit-elit PDIP padahal kasusnya nggak begitu besar loh? Apa iya ada kasus besar yang disembunyikan oleh Harun Masiku di dalamnya yang melibatkan elit-elit PDIP? Nah ini masyarakat Indonesia bertanya-tanya. Cuman satu orang saja susah ditangkap, Harun Masiku. Hingga ini melibatkan elit-elit PDIP dipanggil satu persatu ya kan? Masyarakat sudah melihat, wah ini pasti ada kasus besar di dalamnya. Nah biar tidak penasaran, mari kita simak video Opung Parbelak biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Tahu, kalau beberapa waktu yang lalu Hasto Kristianto dipanggil KPK, nah sekarang giliran Yasona Lawli. Satu persatu Loh, dipanggil. kok iso Bung? Yo iso lah, mau ora iso. Apa sih yang nggak bisa di muka bumi ini? Masalah gelengnya itu. Oh pantaslah kemarin Ibu Megawati mengatakan kalau misalnya ada dari antara anak-anakku ditangkap KPK, saya akan datangi. Janji ya Bu ya. Janji itu harus ditepati loh Bu. Iya janji loh. Karena ketika Anda berjanji tapi tidak menepati, maka itu dianggap hutang. Ternyata sudah tercium toh. Pandai ya Ibu Megawati ini ya. Dibilang begitu, dipublislah ke masyarakat supaya apa? Nah supaya ketika Yasona Lawli dipanggil KPK, misalnya dijadikan tersangka, oh itu adalah kriminalisasi gitu. Tapi kami udah semua tahu Bu. Ya, kita semua sudah tahu ya. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya Harun Masiku sama Yasona Lawli? Ada. Ini nih apa hubungannya ya? Udah aku bilang, ndak kaleng-kaleng ketua KPK sekarang. Bintang 3 tuh bos. Kayaknya ketua KPK sekarang kayaknya nggak mempan di kertas ya. Antara dua itu, nggak mempan di gertak atau yang menggertak udah nggak punya backingan. Gas terus bos, gas. Tak gancol tak, come on. Aduh. Iya. Ya ada hubungannya. Jadi ternyata kemarin ya Yasona Lawli dipanggil KPK, tapi beliau mangkir. Katanya tolong dulu dijadwalkan ulang. Minta jadwal ulang. Sama aja mangkir lah. Oh kalau itu bahasanya bukan mangkir ya. Jadi apa yang bagus? Apa yang bagus? Jadwal ulang. Iya jadwal ulang. Bukan mangkir ya, dijadwal ulang. Karena Tessa Mahardika, juru bicara KPK mengatakan bahwasanya ya beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Ada agenda yang nggak bisa ditinggalkan atau lagi nyusun rencana bos. Ojo ngono toh mas. Aduh, mungkin dia lagi diskusi dulu, ya kan? Gimana diskusinya? Izin Bu, lapor. Ini perbincangan antara Yasona Lawli dengan Ibu Kitum. Oke. Iya, ono apa Pak Yasona? Itu Bu, pemberitaan katanya saya mau dipanggil KPK. Loh kan saya udah bilang sama sampean, nggak usah takut, saya bakalan datang ke KPK. Iya Bu, tapi kalau bisa janganlah dipanggil Bu. Yo kalau iso. Tapi kalau ndak iso aku mau bikin apa lagi?
Ya tolonglah Bu, Ibu kan ketua saya Bu. Tolonglah ngomonglah sama ketua KPK Bu. Minta tolong. Ya Bu, tolonglah Bu, tolonglah Bu, tolong. Iya. KPK sekarang tuh ketuanya angel. Angel. Gak bisa diajak kompromi. Susah. Pusing aku. Lah maksudnya Bu di apalah dulu Bu, ketemu dulu atau bagaimana gitu Bu. Tolonglah dulu Bu. Aku udah pening kali ini. Udah pening kali. Gak usah pening-pening toh. Hadapi segala sesuatu dengan semangat. Ya Ibu bisa semangat, saya nggak bisa semangat loh Bu. Saya susah makan, susah tidur, susah mandi loh Bu. Jadi sampean belum mandi toh? Bu, tolong Bu, nggak usah ngomongin masalah mandi Bu. Ini KPK Bu, KPK. KPK loh ini. Ya kamu yang bilang tadi susah makan, susah minum, susah mandi, susah tidur, susah segala macam. Masalah itu nggak usah untuk dipikirkan, nggak usah terlalu berat. Masalah itu dihadapi. Masalah itu dihadapi ya. Ya kalau bisa Bu nggak usah ada masalah gitu loh Bu, maksud saya. Saya juga begitu. Lagian kamu juga, saya bilang kerja keras Sumatera Utara, kamu ndak mau. Lihat itu kamu jamin kemarin katanya Sumatera Utara bakal menang kita. Menang opo? Menang opo? Ya wes pokoknya kamu hadapi sendiri. Nanti saya apa datang nanti ke apa? Kalau misalnya kamu dipanggil saya datang. Udah, saya janji. Betul Bu, serius lah Bu. Serius aku rak ngapusi. Walah, kamu ini kok susah banget sih dibilangin. Serius lah Bu ya. Serius. Sekarang begini, hadapian aja dulu, hadapin ya. Ya, oke. Saya mau ada acara. Bu, ini pembicaraan kita belum selesai loh Bu. Saya ada acara saya. Nanti kita ngomong lagi toh. Bu, saya dipanggilnya besok Bu, besok saya dipanggil. Yowes kalau kamu besok dipanggil saya datang besok. Tenang aja lah, nggak sampai seminggu. Itulah pembicaraan antara Yasona Lawli dengan Ibu Megawati. Makanya diskusi dulu, diskusi dulu. Kan begitu. Lagian jadi saksinya, bukan jadi apa? Jadi tersangka. Tenang aja lah, Wak. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebetulnya hubungannya antara Harun Masiku dengan yang namanya Yasona Lawli? Jadi begini ya, Harun Masiku terbukti bersalah pada tahun 2019 melakukan tindak penyuapan ya terhadap salah satu komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Kan begitu. Nah, ternyata ketika dilakukan operasi, ternyata Harun Masiku melarikan diri alias minggat, alias cabut, alias jadi buron. Oke, jadi paham ya. Kan begitu. Nah, kabar-kabarnya Harun Masiku dia itu tanggal 6 Januari tahun 2020 ya, dia melarikan diri ke Singapura. Kan begitu. Nah, ternyata ya diprediksilah ya diperkirakan bahwasanya kasus Harun Masiku ini menyangkut ada beberapa elit politik. Salah satunya Yasona Lawli. Kan begitu. Karena apa? Karena kalau sudah berbicara penyuapan kasus KPK, penyuapan KPU. Oknum KPU ya, itu artinya apa? Berarti ada campur tangan di elit, kan begitu. Nah, kebetulan waktu itu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ya waktu itu melaporkan Yasona Lawli, mengatakan bahwasanya Yasona Lawli mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku. Nah, sementara Harun Masiku Yasona Lawli waktu dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, waktu itu
Yasona Lawli memberikan keterangan bahwasanya yang bernama Harun Masiku itu masih berada di luar negeri. Kan begitu. Ternyata keterangannya berbeda dengan yang disampaikan Dirjen Imigrasi waktu itu yang bernama Roni F. Sampi. Beliau mengatakan bahwasanya Harun Masiku memang benar pergi ya ke Singapura, tapi tanggal 7 ya tanggal 6 dia pergi ke Singapura, tanggal 7 Januari dia sudah kembali ke Indonesia. Nah, tanggal 8 ketika terjadi operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan, tanggal 8 Januari, waktu itu Yasona Lawli memberikan keterangan palsu mengatakan bahwasanya per tanggal 8 Harun Masiku masih berada di luar negeri. Sementara Dirjen Imigrasi mengatakan bahwasanya Harun Masiku tanggal 6 berangkat ke Singapura, tanggal 7 sudah nyampe di Indonesia. Paham. Artinya apa? Di sini Yasona Lawli memberikan keterangan bohong. Gitu loh ya. Jadi ada usaha untuk menutup-nutupi, kan begitu loh. Apa emangnya urgensi seorang Yasona Lawli menutup-nutupi masalah Harun Masiku? Sekarang begini ya, kalau berbicara tentang larinya Harun Masiku itu kan berarti ada kaitannya dengan imigrasi, kan begitu ya. Sementara keimigrasian itu dibawa Kemenkumham. Aku nggak tahu, mungkin waktu itu kong kali kong lah Yasona Lawli dengan beberapa petugas kantor imigrasi untuk membuat keterangan palsu bahwasanya Harun Masiku berangkat tanggal 6 sampai tanggal 8 belum masuk ke Indonesia. Padahal pernyataan Dirjen Imigrasi waktu itu Roni M. Sopi mengatakan tanggal 7-nya sudah kembali ke Indonesia. Jadi 6 Januari berangkat, tanggal 7 Januari kembali, artinya hanya 1 hari. Dia itu ada di Singapura, selebihnya itu dia itu di Indonesia. Makanya tidak heran ya, kepolisian beserta juga KPK menyatakan bahwasannya sekarang ini Harun Masiku ada di Purworejo. Ya, karena apa? Karena mereka sudah mengedarkan foto-foto yang menggambarkan Harun Masiku. Ada 4 foto itu, foto terbaru ya. Supaya apa? Kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun Masiku, segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ditambah lagi ada sayembara yang dilakukan oleh Bapak Marwarar Sirait. 8M. Ya, sebanyak berapa? Dia katakan 8 miliar bagi siapa yang bisa mengatakan di mana keberadaan Harun Masiku. 8 miliar, bisa beli sawah berapa hektar itu. Ya, yuk semangat teman-teman yang di Pulau Jawa, apalagi yang di Purworejo. Katanya di sebelah sana ada terendus Harun Masiku. Yuk semangat, semangat. Temukan ya. Sekarang yang jadi pertanyaannya ya, kenapa Opung ya waktu itu ya tidak dilaporkan saja Yasona Lawli supaya dipecat Bapak Joko Widodo. Nah, itulah salah satu yang menjadi aduan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini. Ya, mereka melaporkan Yasona Lawli dan mengatakan dan menekankan kepada pemerintah supaya Yasona Lawli itu ditegur, kalau bisa juga dipecat sebagai Menteri Hukum dan HAM waktu itu. Ya, cuman kan kita tahu lah, walaupun 1000 kali kita berkuar supaya dia diturunkan, kalau memang masih ada orang kuat di belakangnya, mana bisa itu? Mana bisa, ya kan, pantes gitu. Kan begitu. Nah, keterangan KPK baru-baru ini mengatakan bahwasanya ada keterkaitan antara Yasona Lawli dan juga Harun Masiku. Nah, sekarang jadi pertanyaannya ya, apakah ini bukan merupakan tindakan kriminalisasi? Kenapa tidak dari kemarin saja dipanggil KPK ini Yasona Lawli? Ternyata jawaban KPK apa? Karena waktu itu alat buktinya belum tercukupi, belum terpenuhi. Kan begitu. Nah, sekarang alat buktinya, bukti-bukti sudah mengarah kepada Yasona Lawli, mau nggak mau harus dilakukan pemanggilan.
Oke. Kan iya, masih iya. dipanggil bro, belum ditangkap. Datang aja susah amat, Hasto aja dipanggil datang dia. Masa kau ndak mana nyalimu? Mana nyalinya? Itu dia makanya ya, jadi untuk Yasona Lauli kalau bisa dikatakan ya, dia agak kurang memungkinkan untuk tidak tahu keberadaannya Harun Masiku, karena kawan inilah yang berusaha menutup-nutupi di mana keberadaan Harun Masiku. Dan tahu ndak kalian ya, Undang-Undang Nomor 31 Pasal 21 ngomong undang-undang opung parbela gua ngeri. Ngeri wah kalau udah masuk undang-undang. Ya biar ini terang benderang, jangan hoax kita. Iya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 31 Pasal 21 tahun 1999, ya Undang-Undang Tipikor mengatakan barang siapa berusaha untuk menghalang-halangi penyidikan maka akan dikenai pidana. Oke. Gitu ngomong sama Bung Parbelak begitu, harus pakai undang-undang. Jadi nggak asal nyablak gitu loh. Ini enggak, kalian bilang lagu ini penjilat, kalian bilang lagu ini ngomong nggak berdasar, kalian bilang lagu ini ngomong nggak berdasarkan informasi. Full informasi sama aku biar tahu kalian. Itu dia. Jadi masyarakat jangan dibodoh-bodohi ya. Tidak ada niat KPK untuk mengkriminalisasi yang namanya Yasona Lauli. Memang dia sekarang menjadi anggota dewan, kan begitu. Nah sekarang mau dia menjadi anggota dewan kayak sekarang, mau dia menjadi menteri kayak sekarang, nggak masalah. Yang penting ketika dia tersangkut paut dengan masalah penyuapan ini, maka dia akan dipidana sesegera mungkin. Iya kan? Iya. Itu dia. Jadi kan udah jelaskan apa keterkaitannya antara Harun Masiku dengan Yasona Lauli. Tepuk tangan dulu kita. Kalau terbukti, ya ini namanya obstruction of justice gitu dia. Menghalang-halangi penyidikan. Jadi jangan dihalang-halangi penyidikan. Udah, datang aja lah, susah kali ya. Berikan keterangan yang sejujur-jujurnya gitu loh, susah kali ya. Susah kali. Apa sih susahnya ngomong jujur? Tapi nanti pesanku, kalau misalnya HP-mu sama tasmu nggak pengen disita, nanti kau ke KPK gak usah bawa tas. Iya. Nanti sama kayak si Hasto ditahan, nanti tasnya merepek kau. Nangis lagi ntar. Kan begitu? Iya. Jadi itu dia ya. Jadi jangan pernah kalian katakan ini adalah usaha untuk mengkriminalisasi PDIP. Tidak ya, karena gimana pun juga semua ada proses ya. Waktu itu mungkin waktu dia jadi menteri ya, waktu itu bukti-buktinya belum mengarah ke dia, belum kuat. Nah sekarang makin kesini makin kuat. Aku pun nggak tahu entah kenapa. Kok bisa makin kesini makin kuat ya? Lagi dikumpulin gitu kan? Itu dia. Ya. Tapi jujur aja aku bilang, aku agak tanda tanya juga ini ya kan. Ini Harun Masiku ini kan bisa dikatakan kan jumlahnya kan kecil itu kan. Iya benar. Apa namanya uang yang terkait dengan masalah Harun Masiku ini kan. Kecil, tapi kok sampai saya begini kan begitu kan? Kalau dipikir-pikir kayaknya tambang apa namanya korupsi tambang timah segala macam itu kan lebih besar itu triliunan. Kok yang ini yang sedikit ini kok jadi pusat perhatian gitu? Ternyata kenapa ini beritanya booming? Karena ini melibatkan banyak elit politik. Makanya booming ya. Iya, banyak yang kira ini kalau tahu kalian. Gitu dia, tapi tenang saja. Mau Deddy Sitorus, mau Hasto, mau Yasona Lauli, entah siapapun itu yang dipanggil KPK, Ibu Ketua Umum kan bersedia untuk datang kan? Ya nggak tahu datang untuk apa, atau cuma sekedar menjenguk, nggak tahu, yang penting datang. Itu dia. Jadi udah jelas informasi tadi ya. Jadi ini kuulang sekali lagi supaya jangan terjadi salah paham. Betul ya. Harun Masiku melakukan tindakan penyuapan ya terhadap beberapa orang, termasuk salah satunya itu anggota komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan ya, terbukti pada tahun 2019. Nah, ternyata si Harun Masiku ini ya dia mungkin sudah tahu atau sudah diendusnya bahwasanya akan dilakukan OTT melarikan diri dia tanggal 6
Januari tahun 2020 ke Singapura. Kan begitu. Ya, ternyata tanggal 8 dilakukanlah OTT terhadap Wahyu Setiawan tadi, anggota komisioner KPU tadi. Nah, ditanyailah si Yasona Lawli ini, dan dia memberikan keterangan palsu mengatakan bahwasanya ya Harun Masiku itu sampai tanggal 8 itu masih berada di luar negeri. Padahal Dirjen Imigrasi waktu itu Roni F. Sompi mengatakan bahwasanya Harun Masiku itu berangkat tanggal 6, pulang lagi tanggal 7. Kan begitu. Jadi ketika dilakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan, Harun Masiku itu terbukti sebetulnya sudah ada di dalam negeri di Indonesia. Nah, usaha menutup-nutupi inilah yang tercium oleh KPK bahwasanya Yasona Lawli ya secara meyakinkan ya melakukan usaha-usaha untuk obstruction of justice. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bicara kenapa nggak waktu dari menteri dulu, waktu itu buktinya belum terpenuhi. Nah, kan udah aku bilang dari kemarin itu, kalau bicara tentang Harun Masiku ini nggak ya ini sebetulnya polisi dan juga KPK udah tahu sebetulnya keberadaannya dia di mana. Cuman masih ingat gak kemarin aku bilang ya, cuman ini harus dipancing dulu, jangan langsung ditangkap. Karena apa? Ya, supaya lebih banyak yang ditangkap. Ya iya dong, biasa itu. Kalau misalnya ada satu kasus contohnya, jangan cuman pelakunya aja, siapa otaknya, siapa yang membantu, siapa yang terlibat, siapa penadahnya. Kalau misalnya dia kasus pencurian dan segala macam ya kan? Jadi seperti itu ya. Jadi jangan pernah kita itu mengatakan bahwasanya ya ada kriminalisasi terhadap Yasona Lawli. Tidak, bohong itu. Bohong itu ya. Ya, udah jelas. Ya, jadi Ibu Ketum, saya titiplah Yasona Lawli sama Ibu ya. Karena Ibu Ketum kan sudah dengan sadar dan meyakinkan mengatakan bahwasanya kalau siapa ada di antara mereka ini semua diangkat KPK, saya akan datang. Mudah-mudahan ada solusi ya kan begitu ya. Tapi yang namanya melanggar hukum itu harus harus terima konsekuensinya. Hukum harus berjalan ya. Iya kan? Itu dia. Repot ya kalau nggak ada orang kuat. Itulah dia. Tapi ini secara politik ya. Kita berbicara, tadi kan dari sisi hukum kita udah bicara. Kalau secara politik, ini aku yakin ini menurutku, ini aku yakin ini adalah pembalasan dendam dari Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi. Karena apa? Mungkin kemarin itu dia sebetulnya bisa dikatakan tertekan batin gitu loh. Sebetulnya kasat mata dia. Ya ada penyelewengan ini, penyelewengan itu, ada penyalahgunaan ini, penyalahgunaan itu. Cuman karena dilihat itu kawan-kawannya, satu rumah sama dia, ya dia terpaksa memilih untuk bisa menjaga kestabilan. Benar. Kan begitu. Bisa jadi. Dia menjaga stabilitas, kan begitu ya. Ini kan menurutku ya kan secara politik. Makanya ketika sekarang dia udah nggak ada sangkut paut lagi sama PDIP, terbongkarlah satu-satu. Makanya kok Hasto kemarin kenapa kekeluarkan itu Bapak Joko Widodo? Jujur ku bilang ya, aku berpikir begini, apakah dengan tidak dikembalikannya KTA Bapak Joko Widodo, ada harapan Bapak Joko Widodo untuk masuk lagi ke PDIP? Bisa jadi. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo masih memiliki banyak teman di sana. Kan begitu. Dan juga mungkin kala itu Bapak Joko Widodo berharap bahwasanya ini nanti ya pengurusan akan berubah, mudah-mudahan orang-orang yang baiklah yang menempati posisi-posisi penting di PDIP sehingga dia masih bisa untuk kembali lagi ke PDIP. Kan begitu. Ternyata enggak, sebaliknya. Yang bikin pula itu yang kayaknya yang lebih dominan. Itu dia, makanya yaudah ya, lihatlah sekarang siapa terjangnya kan. Politik bro. Everything can happen in politik. And nobody can know, ya, nggak akan ada orang yang tahu kapan kau bisa jadi temannya dan kapan kau bisa jadi lawannya.
Iya, iya. Kalau di dalam politik ini cucuk mencucuk biasa itu. Iya, udah biasa ya kan. Sikut mengikut biasa itu, tunjang menunjang biasa itu. Kawan sendiri pun ditunjangnya itu. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan terang benderang ya. Mudah-mudahan juga ini pada lagi menanti-nanti nih masyarakat ini. Mana nih Harun Masiku? Mana Harun Masiku? Ya, kami percayakan semuanya ini kepada KPK yang baru ya. Karena kami tahu ketua KPK yang baru itu bisa kami andalkan. Mantap. Mantap, mantap. Iya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya. Itu tadi ya, kenapa Yasona Lawli juga diperiksa oleh KPK. Karena ada dugaan untuk menghalang-halangi atau memberikan saksi palsu terhadap kasus Harun Masiku ini. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.